Assalamualaikum anak-anak, selamat siang menjelang sore. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, Nak. Ya, Bu. Di sini Ibu akan memasuki materi ya. Ya, Hari Bu. ini kita belajar tentang seni budaya dan keterampilan. Ya, Bu. Nah, di sini materinya kita akan memahami gambar dan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada yang tahu pengertian seni budaya? Tidak, Bu. Di sini bakal menjelaskan ya. Seni budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan atau estetika secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke, tepuk tangan. Nah, adapun aspek seni budaya dan keterampilan, ada yang tahu anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah, di sini bakal menjelaskan seni rupa. Yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa adalah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni rupa. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama yaitu lukisan. Nah, yang kedua yaitu patung. Yang ketiga yaitu ukiran. Yang keempat yaitu mencetak dan lain-lain. Iya, Bu. Nah, dari situ sudah paham semua anak-anak? Paham, Bu. Nah, yang kedua yaitu seni musik. Nah, ada yang tahu di sini apa itu seni musik? Tidak, Bu. Seni musik yaitu mencakup untuk kemampuan menguasai oleh vokal, memainkan alat musik, atau apresiasi oleh gerak tari. Nah, ada yang tahu contohnya, Nak? Tidak, Bu. Nah, kalau yang oleh vokal tadi yaitu contohnya bernyanyi. Nah, untuk memainkan alat musik ini yaitu contohnya seperti gitar, terus keyboard, terus drum, dan lain-lain. Nah, dari sini sudah paham semua anak-anak? Ya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu seni tari. Nah, di seni tari ini yaitu mencakup keterampilan gerak berdasarkan oleh tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi apresiasi terhadap gerak tangan. Tari. Oh. Contohnya ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, contohnya yaitu tari piring, tari sama, dan tari tanggai atau tari sambut. Nah, kalau tari piring ini berasal dari daerah Padang. Padang itu di mana? Sumatera Barat. Baik. Nah, kalau tari saman itu dari daerah Aceh, Salam. Kalau tari tanggai atau tari sambutan itu berasal dari Palembang. Baik. Nah, dari sini sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, terus yaitu seni drama. Nah, seni drama atau teater mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni tari, seni musik, dan peran. Nah, di sini ada yang tahu contoh seni drama apa? Tidak, Bu. Nah, Ibu akan berikan contohnya ya. Contoh seni drama itu banyak sekali anak-anak. Misalnya contoh Malin Kundang. Ini berasal dari daerah Sumatera Barat atau Padang. Nah, kalau Sang Kuryang ini
Nah, kalau yang Sangkuriang itu berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dan yang Dulmuluk ini berasal dari daerah Palembang. Palembang. Baik. Dari sini sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang seni rupa. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada seni rupa secara umum ini. Ibu akan jelaskan ya. Yaitu seni rupa cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan perabaan. Nah, dari sini sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Seni rupa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu seni rupa murni dan seni rupa Terapan. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya. Seni rupa yang diciptakan tanpa mempertimbangkan kegunaannya atau seni bebas atau free art. Nah, ada yang tahu contoh seni rupa murni? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan berikan contohnya di sini ya. Contoh seni rupa murni, yaitu lukisan, patung, apalagi anak-anak, grafika. Oh, kalian tahu. Nah, adapun seni rupa terapan. Nah, yang kedua yaitu seni rupa terapan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Seni rupa terapan adalah hasil karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai fungsi atau manfaat. Nah, fungsi karya seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan fungsi estetis dan fungsi estetis adalah fungsi memenuhi kebutuhan hidup manusia tentang rasa keindahan, misalnya lukisan, patung, dan benda hias. Nah, selain itu, karya seni rupa terapan juga dibedakan menjadi tiga, yaitu hasil karya ukiran, hasil karya patung, dan hasil karya batik. Nah, menurut hasil karya ukiran, contohnya adalah benda-benda seperti ukiran kayu dari Jepara dan ukiran kayu dari Bali. Nah, menurut hasil karya patung, contohnya yaitu patung kayu dari suku Asmat, patung batu Pangeran Diponegoro, dan patung kayu dari Bali. Yang ketiga yaitu menurut hasil karya batik, contohnya benda-bendanya adalah baju, spray, kain, gorden, dan lain-lain. Nah, ada yang tahu unsur-unsur seni rupa? Tidak, Bu. Nah, unsur-unsur seni rupa yaitu ada dua. Yang pertama, unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bidang, bentuk, tekstur, nada atau gelap terang dan warna. Nah, yang kedua yaitu unsur psikis
atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Nah, di sini Ibu akan mengambil seni rupa. Nah, di sini Ibu akan mengambil tentang seni rupa murni. Kan tadi sudah dijelaskan, yaitu seni rupa yang diciptakan tanpa mempertimbangkan kegunaannya atau seni bebas. Nah, Ibu mengambil gambar seni rupa lukis. Nah, ada yang tahu anak-anak ini berapa dimensi? 2 dimensi, Bu. Ini seperti gambar apa? Pemandangan. Baik. Nah, yang kedua yaitu ini berapa dimensi? 2, Bu. Oke. Nah, kalau yang di gambar ini berapa dimensi? 3, Bu. Salah, anak-anak. Bukan 3, yaitu 2 dimensi. Oke. Berarti sudah paham ya yang 2 dimensi. Tepuk tangan. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Lukisan adalah suatu karya seni 2 dimensi yang dapat dibuat dengan hanya menggunakan media seperti kanvas, dinding, dan juga Kertas. Nah, proses dari pembuatan lukisan ini yaitu dengan hanya memoleskan cat dan menggunakan kuas lukis, pisau, palet, dan peralatan lukis Lainnya. Nah, itu semua dilakukan hanya di atas media lukis dan membentuk suatu gambar yang pelukis itu inginkan. Baik. Nah, dari hasil-hasil karya seni rupa 2 dimensi yang memiliki nilai artistik yang Tinggi. Nah, karya seni 2 dimensi ini hanya mempunyai 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi Lebar. Oke, berarti sudah paham semua ya. Ya, Bu. Karya seni 2 dimensi ini tak mempunyai ruang. Hal itu dikarenakan tak adanya unsur ketebalan di dalamnya. Sehingga hasil karya seni 2 dimensi ini hanya dapat kita nikmati dari satu sisi saja. Oke. Dengan mengapresiasi dan juga membahas sebuah karya seni rupa, pasti tak akan pernah lepas dari beberapa hal yang penting yang menjadi prinsip pada dasarnya. Nah, kan Ibu tinggal di daerah Batu Raja. Nah, kearifan lokal di daerah Batu Raja itu yaitu batu cincin yang dinamakan yaitu spritus. Nah, Ibu ada contohnya. Nah, ini yaitu batu cincin tadi. Nah, ini adalah bahan bakunya. Ya, yang ini yaitu batu spritusnya. Nah, adapun batu cincin yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cincinnya. Ini yang sudah ada di dalam cincin. Nah, adapun tujuan untuk budaya lokal di Oku atau Batu Raja sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
warga atau orang-orang di Oku bagaimana menggunakan konsep pada media seni patung dan seni lukis. Nah, yang kedua yaitu melatih keterampilan dan kreativitas pembuatan karya seni patung dan lukis dengan bahan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan teknis terhadap siswa atau terhadap warga Oku Batu Raja. Bagaimana membuat rangka dan bentuk karya seni patung dan seni lukis. Yang terakhir yaitu memberikan pengalaman dan dorongan kepada warga Oku atau Batu Raja dalam mengelola pembuatan seni di daerah tersebut. Nah, yang dari penjelasan sebelumnya, apakah sudah mengerti apa belum? Sudah, Bu. Kalau belum, Ibu tunggu nih, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau belum yang Ibu jelaskan? Tidak ada, Bu. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, Ibu ada lagi. Ini tadi berapa dimensi? Dua. Nah, kalau yang gambar ini berapa dimensi? 3. Salah, Nana. Ini 2 dimensi karena bisa dilihat di satu sisi saja. Nah, kalau yang ini berapa dimensi? Ada yang tahu? 3. Oke, pinter ya Nana Ibu. Ini 3 dimensi. Nah, ini bisa dilihat di banyak sisi. Nah, bisa dilihat dari sini, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas. Nah, Ibu jelaskan ya yang 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi atau memiliki ruang ketiga berupa kedalaman. Berdasarkan dengan karya 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Beda dengan karya 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari satu sisi atau permukaan depannya saja. Nah, karya seni rupa 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Selain menambah sudut pandang yang dapat diambil, hal ini juga tentu memberikan tambahan ruang gerak kreasi. Nah, ruang gerak kreasi tersebut misalnya suatu karya seni rupa 3 dimensi dapat membuat karya 2 dimensi lain di salah satu atau bahkan semua permukaan karyanya. Nah, perbedaan dan atau keunikan karya seni rupa 3 dimensi. Selain perbedaan unsur ruang atau jumlah sisi. Nah, perbedaan atau keunikan karya seni rupa 3 dimensi. Selain perbedaan unsur ruang atau jumlah sisi, kata kunci lain dari perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi adalah tingkat abstraksinya. Nah, seni rupa 2 dimensi memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi, sementara karya 3 dimensi memiliki tingkat kerealistikan atau kenaturalan yang lebih tinggi. Nah, mudahnya 2 dimensi itu lebih ke kartun-kartunan. Tentunya seperti ini, gambar ini tadi, gambar ini, terus gambar ini, gambar ini. Nah, ini seperti ke kartun-kartunan. Sementara yang 3 dimensi adalah dunia yang kita singgahi sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Ini 3 dimensi ya.
Ini patung apa, nak? Monas. Kalian udah tahu ya. Sementara dua dimensi berada di ranah imajiner. Nah, dia itu memiliki imajinasi. Kalau yang dua dimensi tadi, sepertinya seperti contoh kita menggambar kayak gitu. Itu imajinasi kita. Itu adalah dua dimensi yang lebih tinggi dan membutuhkan daya imajinasi yang lebih tinggi untuk menikmatinya. Namun, dibalik kelebihan seni rupa tiga dimensi yang lebih realistis dan dekat dengan kita sebagai penghuni alam tiga dimensi, hal ini juga menimbulkan kekurangan. Sesuatu yang terlalu realistik dapat menjadi sangat biasa dan diabaikan oleh semua orang karena sifatnya terlalu sehari-hari sehingga kurang menjadi pusat perhatian. Hatian. Nah, contoh karya seni rupa tiga dimensi. Nah, ya dari pemahaman tadi, apakah yang Ibu jelaskan tadi sudah paham? Sudah, Bu. Nah, dari pemahaman tadi materi sebelumnya akan mudah bagi kita untuk membedakan mana karya dua dimensi dan mana yang tiga dimensi. Nah, lukisan tentunya dapat langsung dicoret dari contoh karya ini. Sementara seni patung otomatis masuk ke dalamnya. Berikut ini adalah beberapa contoh seni rupa tiga dimensi. Nah, itu tadi yang tiga dimensi yaitu seni patung. Yaitu seni instalasi. Nah, yang ketiga yaitu arsitektur. Yang keempat yaitu seni kriya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Seni patung merupakan karya seni rupa yang diciptakan dari bahan bervolume seperti, ada yang tahu? Tidak, Bu. Batu. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, batu itu bisa jadikan patung. Kemudian dapat dipahat atau dicetak untuk membentuk karya yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu seni instalasi. Karya yang memanfaatkan ruang dan tidak membedakan seni berdasarkan dimensinya. Artinya, seni instalasi dapat terdiri dari beberapa patung, objek non-seni, lukisan, dan sebagainya yang membutuhkan pemasangan atau penyusunan untuk menjadi kesatuan yang utuh. Nah, yang ketiga yaitu arsitektur. Nah, arsitektur ini adalah seni membuat bangunan hingga ke lingkungan sebagai sarana maupun prasarana kehidupan manusia dari segala aspek, baik tempat istirahat dan berlindung maupun untuk beraktivitas. Karya. Nah. Yang terakhir yaitu seni Kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat sebagai alat terapan yang membantu kehidupan sehari-hari. Misalnya poci dan cangkir untuk alat rumah tangga, furnitur seperti meja dan kursi, hingga ke wayang golek. Untuk itu, nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Nah, nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis objektif memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara eksplisit atau kasat Mata. Nah, yang kedua yaitu selain itu pandangan bersifat objektif akan menilai bagaimana keindahan fisik karya tersebut.
jika dinilai berdasarkan efektivitas penerapan unsur dan prinsip seni Rupa. yang digunakan. Keindahan semacam ini tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna harmonis, penempatan objek yang seimbang dan tampak menyatu, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu sedangkan secara subjektif, keindahan ditentukan oleh selera penikmatnya. Misalnya, ketika seseorang melihat karya abstrak, ia tidak dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut dan menganggap karya itu jelek dan terlalu mudah untuk dibuat. Ia harus anak kecil pun sanggup membuat karya seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah. Penjelasan tadi, Ibu akan memberi pertanyaan. 5 saja ya. 3 saja. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang dimaksud dengan seni? Apa yang dimaksud dengan seni? Nah, yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya, nah yang ini tadi seni rupa. Nah, yang keempat yaitu nah ini Ibu berikan ya 4 soal. Nah, yang pertama yaitu yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dimaksud dengan seni. Jelaskan ya. Nah, tadi kan ada aspek-aspek. Nah, sebutkan aspek-aspek dalam seni. Yang udah jawaban. Nah, di sini Ibu akan memberikan soalnya ya. Nah, yang pertama yaitu apa pengertian seni. Nah, yang kedua yaitu apa saja aspek-aspek di dalam seni. Nah, terus jelaskan sebutkan jenis kearifan seni, kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah, yang keempat yaitu jelaskan pengertian, jelaskan dan berikan contoh seni
2 dimensi dan 3 dimensi. Ah, Baiklah Nana, itu tadi soal-soalnya ya. Kalau waktunya tidak cukup, itu ibu jadikan PR ya, kerjakan di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ingin menyimpulkan, baiklah ibu saja yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang seni budaya. Seni budaya tadi ialah segala sesuatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki suatu unsur keindahan atau estetika secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, aspek-aspeknya tadi yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, drama, atau teater. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian seni rupa tadi, yaitu suatu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata atau dirasakan dengan rabaan. Selanjutnya, seni rupa tadi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, unsur-unsur seni rupa tadi yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Nah, contoh gambar seni rupa 2 dimensi tadi yaitu lukisan. Nah, terus kearifan budaya lokal tadi, dan juga seni rupa 3 dimensi. Nah, perbedaan dan keunikan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yaitu 2 dimensi memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi, sementara 3 dimensi memiliki tingkat kerealistikan atau kenaturalan yang lebih tinggi. Nah, kalau 2 dimensi itu hanya dilihat satu sisi saja, yaitu yang 2 dimensi tadi hanya memiliki panjang dan lebar saja, sedangkan 3 dimensi memiliki 3 ukuran atau sisi atau memiliki ruang ketiganya berupa kedalaman. Nah, kalau 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, tadi kan, yaitu permukaan depannya saja. Sedangkan 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Dari sini sudah paham semua? Sudah, Bu. Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.